Halo, perkenalkan nama saya Fadil Arham Sutrisno. Saya akan langsung menjelaskan infografis perjalanan regulasi komunikasi digital di Indonesia. Langsung saja dari latar belakang, karena Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Karena memang telah mengalami transformasi besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Karena memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membuka berbagai peluang baru, mulai dari kemudahan akses informasi hingga digitalisasi sektor ekonomi dan pemerintahan. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini, muncul tantangan baru yang membutuhkan perhatian, khususnya dalam hal privasi, keamanan data, dan etika digital. Komunikasi digital di Indonesia mengalami percepatan seiring meningkatnya akses terhadap internet dan perangkat teknologi. Data dari We Are Social menunjukkan bahwa lebih dari 77% penduduk Indonesia menggunakan internet tahun 2023. Kita belum mencakup data dari 2024 ke atasnya. Dari kedua ini, media sosial menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Transformasi ini telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi tradisional berbasis suara, voice, atau ke komunikasi digital dari berbasis data. Meskipun membawa manfaat besar, era digital juga memperkenalkan risiko yang signifikan. Karena memang sepertinya mungkin bisa menyalahgunakan data pribadi, penyebaran berita palsu ataupun hoax, hingga kejahatan cyber ataupun bisa dihack. Langsung kita lanjut menjelaskan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap regulasi di Indonesia. Internet of Things atau bisa disebut LOT dan 5G jaringannya itu di tahun 2015 sampai sekarang. Karena perkembangannya, yang pertama, LOT ini menghubungkan perangkat pintar seperti mobil, rumah, dan alat kesehatan ke internet seperti iWatch, itu kan jam pintar ya, ataupun ya apapun yang udah sekarang kita bisa lebih mudah. Dan yang kedua, meningkatkan kecepatan dan kapasitas komunikasi digital dengan jaringan data seluler hingga 5G yang karena sebelumnya itu kan 4G, sekarang bisa nambah cepat lagi ke 5G. Dampaknya terhadap teknologi ini, terhadap regulasi terhadap komunikasi ini adalah yang pertama, regulasi harus mengatur keamanan data yang dikirim antara perangkat LOT. Dan kedua adalah ancaman baru terhadap privasi seperti pengawasan massal melalui perangkat LOT. Karena dampak terhadap regulasi komunikasi digital ini, yang pertama adalah perkembangan teknologi memang meningkatkan risiko kebocoran data. Yang kedua adalah regulasi ini seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia bertujuan memberikan kendali penuh atas data pribadi. Dasar-dasar hukum perjalanan regulasi komunikasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun UIT. Dengan tujuan yang pertama adalah memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik. Ya, seperti e-tol ataupun bayar flash di parkir ya. Dan yang kedua adalah mengatur komunikasi digital termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan sanksi untuk pelanggaran. Dan dalam pokok penting ini adalah satu pengaturan tentang penyalahgunaan teknologi komunikasi digital ada di pasal 27 sampai 29. Dan yang terakhir adalah perlindungan hak dan privasi penggunaan teknologi informasi. Kita langsung menjelaskan periode awal perjalanan dari regulasi komunikasi digital. Yang pertama adalah regulasi komunikasi digital muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimulai dari telegraf hingga internet dan kurangnya regulasi di tahun 1980 sampai 1990-an. Karena internet mulai digunakan secara luas, tetapi regulasi terkait data dan komunikasi digital masih minim. Contohnya adalah banyak negara belum memiliki undang-undang perlindungan data yang jelas. Yang kedua, langkah awalnya perlindungan data di tahun 1990-an. Yang pertama, di 1995, Uni Eropa memperkenalkan Data Protection Directive atau disebut DPD.
Regulasi awal ini untuk melindungi privasi data warga negara Eropa. Dan yang kedua adalah fokus utamanya adalah pada pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi secara legal. Itu adalah periode awal dari regulasi. Di periode transisi ini, era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an menandai babak baru dalam pengelolaan komunikasi digital di Indonesia. Periode ini ditandai dengan liberasi sektor komunikasi karena memang meningkatnya akses publik terhadap teknologi informasi serta munculnya kebutuhan regulasi untuk mengelola perubahan yang cepat dalam teknologi digital. Maksudnya konteks era reformasi ialah setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1958, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor komunikasi. Karena beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi regulasi komunikasi digital antara lain, yang pertama adalah liberasi media, bisa disebut media massa, termasuk radio, televisi, dan internet, karena memang mengalami kebebasan yang lebih besar. Yang kedua adalah akses teknologi yang meningkat, yaitu pemerintah mulai mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir adalah pertumbuhan pengguna internet, karena memang internet ini mulai diperkenalkan pada publik pada akhir 1990-an dengan jumlah pengguna yang terus meningkat ya setiap tahun sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah periode terbaru di digitalisasi 4.0 di Indonesia. Pada era digital yang terus berkembang pesat ini, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam mengatur dan melindungi komunikasi digital. Ya, regulasi yang ada harus mampu merespon dinamika teknologi yang berkembang seperti Internet of Things atau disebut IoT ataupun kecerdasan buatan komputer teknologi yang bisa disebut AI, serta ancaman cyber yang semakin kompleks ataupun rumit. Yang pertama adalah pemerintahan meningkatkan fokus pada keamanan dan perlindungan data. Mungkin ini adalah cara mencegahnya biar kita tuh bisa terhalang dari gelap. Karena seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi, pemerintah Indonesia ini telah berupaya memperkuat regulasi untuk menjaga hak-hak digital masyarakat biar masyarakat Indonesia ini memakai internet ini dengan aman. Dan yang terakhir, peraturan terkait media sosial dan konten digital. Karena selain pengaturan terkait data pribadi, regulasi juga mulai memperhatikan pengawasan dan pengendalian konten di dunia maya. Karena pemerintahan ini mulai memperhatikan masyarakat dalam memakai sosial media ya utamanya. Yang terakhir, kesimpulannya dalam perjalanan regulasi komunikasi digital di Indonesia ini karena menunjukkan adaptasi yang signifikan terhadap perkembangan teknologi. Sejak era reformasi, Indonesia telah memperkenalkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE yang menjadi dasar hukum bagi komunikasi digital. Di era terbaru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di tahun 2022 untuk melindungi data pribadi masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap konten digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, penyebaran hoax, dan kecepatan perkembangan teknologi kita harus memerlukan perhatian. Meskipun demikian, regulasi yang terus diperbarui dan penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil. Dan saya harap untuk kedepannya masyarakat dan pemerintah, utamanya Indonesia ini, perlu terus memperkuat kapasitas infrastruktur digital dan responsif terhadap perubahan teknologi yang mungkin saat ini sangat cepat. Baik, itu adalah infografis ataupun presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.